Pernahkah kalian membayangkan seorang bule yang sudah bertahun-tahun tinggal di Indonesia akhirnya pulang ke negaranya? Dia turun dari kereta, jalan santai di stasiun, lalu secara refleks tersenyum lebar kepada setiap orang yang berpapasan dengannya. Alih-alih dibalas senyum, orang-orang di sana justru memandangnya aneh atau malah curiga. Disinilah letak kelucuannya. Ternyata Indonesia itu bukan sekedar tempat tinggal sementara bagi mereka. Indonesia itu bisa nempel di jiwa seseorang. Salah satu pengakuan paling menarik dari para bule yang pulang adalah, negaraku sekarang terasa terlalu sepi. Di Indonesia sunyi itu hampir tidak ada. Selalu ada suara motor, teriakan pedagang keliling, tukang sayur, hingga obrolan tetangga yang riuh. Bagi kita mungkin itu suara bising biasa, tapi bagi mereka yang sudah terbiasa, kebisingan itulah yang memberikan rasa hidup. Di negara asalnya yang tertib dan rapi, mereka justru merasa kosong. Bunyi-bunyi khas Indonesia ternyata nempel banget di alam bawah sadar mereka. Siapa yang tidak hafal bunyi ting-ting, yaitu tukang bakso, tetot-tetot, tukang es krim, atau teriakan khas tukang sayur? Bagi para bule ini, suara-suara tersebut adalah musik latar kehidupan yang membuat mereka merasa tidak sendirian. Begitu sampai di rumah yang terlalu tenang, mereka justru merindukan keriuhan Indonesia yang dulu mungkin sempat mereka anggap mengganggu. Kebiasaan yang paling sulit hilang adalah sopan santun atau refleks. Di Indonesia, kalau kita lewat di depan orang, refleks kita adalah bilang permisi sambil sedikit membungkuk dan tersenyum. Ini adalah sistem refleks yang sudah mendarah daging. Ada cerita lucu tentang seorang bule yang di supermarket negaranya refleks bilang permisi mbak, mari mbak kepada kasir atau orang lewat. Di Indonesia itu tanda ramah, tapi di banyak negara barat tersenyum pada orang asing tanpa alasan bisa dianggap aneh, mencurigakan, atau dikira mau jualan sesuatu. Hal yang dianggap wajar dan sopan di sini justru bisa memicu salah paham di tempat lain. Ini membuktikan bahwa budaya bukan sekedar kebiasaan, tapi sudah menjadi cara tubuh bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Mari kita bicara soal cuaca. Di Eropa atau Amerika, panas matahari adalah berkah orang-orang yang berjemur dengan baju minim di taman. Tapi bagi bule yang sudah terinfeksi budaya Indonesia, logika mereka berubah. Di Indonesia, panas itu musuh. Kita cari teduh, pakai payung, atau malah pakai jaket tebal saat keluar rumah agar kulit tidak gosong. Lucunya, kebiasaan ini terbawa pulang. Ada bule yang justru memakai payung saat cuaca panas di negaranya. Padahal orang lain sedang asik berjemur. Mereka mulai memandang panas matahari sebagai ancaman kulit gosong, persis seperti orang lokal Indonesia. Transformasi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh lingkungan terhadap cara kita menjaga diri. Ini bagian yang paling seru, yaitu urusan perut dan kamar mandi. Awalnya banyak bule merasa jijik melihat kita pakai tangan langsung. Bagi mereka itu tidak higienis. Tapi tunggu sampai mereka mencoba makan nasi padang, ayam goreng, atau pecel lele pakai tangan. Begitu mereka merasakan kenikmatannya, tidak ada jalan kembali. Ada bule yang saat kembali ke negaranya tetap nekat makan ayam goreng pakai tangan di depan teman-temannya yang kaget. Jawabannya sederhana, pakai tangan itu jauh lebih nikmat. Lalu ada satu lagi, budaya air kita yang sangat membekas, yaitu cebok pakai air. Di barat mayoritas menggunakan tisu, namun setelah terbiasa dengan air Indonesia, banyak bule merasa menggunakan tisu saja tidak cukup bersih. Standar kebersihan mereka bergeser secara permanen karena kebiasaan di Indonesia. Dari semua cerita absurd dan lucu tadi, ada satu kesimpulan sederhana yang bisa kita ambil. Indonesia itu menular, tapi tenang, ini bukan virus atau penyakit ya. Yang menular adalah kehangatan, kesederhanaan, keramahan, dan rasa kemanusiaan. Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri yang bisa membuat orang dari belahan dunia lain merasa lebih hidup dan lebih manusia.
Nah, gimana nih menurut pendapat kalian soal pandangan dunia terhadap Indonesia? Yuk tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Thank you, dan see you di next video.